Alhamdulillah, Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu wa bi fadlihi tatanassalu al-khairat wal barakah wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin al-tahirin, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas فيا أيها الخاطرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد. Bersama-sama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yakni nikmat iman dan Islam dan nikmat sehatul afiat. Karena dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan salat Jumat di hari yang mulia. Salawat dan salam juga kita limpahkan pada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini marilah kita tadabbur dan tafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari mengingat segala apa yang kita amalkan selama ini dan berusaha meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kita berusaha melaksanakan usaha yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Semoga kita semua dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang muttaqi dan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada hari Jumat di bulan Januari ini tidak terasa kita telah berada pada bulan Rajab, salah satu dari 4 Ashurul Hurum, yaitu bulan-bulan haram, bulan-bulan yang suci dan mulia, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Yang artinya sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Allah menyebutkan 4 bulan tersebut sebagai bulan-bulan haram, yaitu bulan-bulan yang suci, karena pada awalnya peperangan di dalamnya diharamkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Abu Nu'aym dan Ibnu Sunni meriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap kali memasuki bulan Rajab, Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, anugerahkanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Di antara keutamaan bulan Rajab bahwa malam 1 Rajab adalah salah satu malam yang mustajab bagi doa, sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Al-Um. Balaghana annahu kana yuqalu inna du'a
yustajabu fi khamsi layal fi lailatul jum'ah wa lailatul adha wa lailatul fitr wa awwal lailatul fi rajab wa lailatul nisfi min sya'ban. Telah sampai berita pada kami bahwa dulu pernah dikatakan sesungguhnya doa dikabulkan pada 5. Yang pertama adalah malam Jumat. Kemudian yang kedua adalah malam hari raya Idul Adha. Kemudian yang ketiga malam hari raya Idul Fitri. Kemudian yang keempat ada malam pertama di bulan Rajab, dan yang kelima adalah malam nisfu Sya'ban, yaitu pertengahan bulan Sya'ban. Pada bulan Rajab ini kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan-amalan kebaikan dan ketaatan. Salah satunya adalah memperbanyak puasa. Kita disunahkan untuk memperbanyak puasa di bulan Rajab, seperti halnya kita juga disunahkan untuk memperbanyak puasa di 3 bulan haram yang lainnya, Zulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Memang tidak ada hadis sahih yang secara khusus menyatakan kesunahan sebulan Rajab. Namun di sisi lain juga tidak ada larangan secara khusus untuk berpuasa di bulan Rajab. Para ulama mengatakan bahwa dari umum mengenai anjuran berpuasa setahun penuh kecuali 5 hari yang diharamkan cukup dijadikan dalil atas kesunahan puasa di bulan Rajab. Kesunahan puasa Rajab juga dapat diambil dari dalil umum mengenai dianjurkannya berpuasa pada 4 bulan haram. Imam An-Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim mengomentari hadis berpuasa di bulan Rajab dengan mengatakan bahwa tidak ada nas yang menyatakan sunnah ataupun melarang secara khusus terkait puasa Rajab. Karenanya ia masuk dalam hukum puasa pada bulan-bulan kali ini. Tidak ada satupun hadis terkait puasa Rajab, baik anjuran maupun larangan, akan tetapi hukum atas puasa adalah disunahkan. Hal ini juga dibuatkan dalam Sunan Abu Dawud bahwa Rasulullah SAW menyatakan kesunahan puasa pada bulan-bulan haram. Ashurul Hurum, yaitu 4 bulan yang dimuliakan, dan Rajab adalah salah satunya. Wallahu a'lam. Sedangkan ulama lain secara tersirat dan tertulis seperti Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Fatwa Fiqhiyah Al-Kubra menyatakan bahwa meskipun hadis-hadis mengenai keutamaan puasa Rajab tidak ada yang sahih, tapi bukan berarti semuanya masuk. Menurutnya di antara hadis-hadis tersebut ada yang tidak masuk, melainkan berstatus sahih dan boleh diamalkan dalam fardhu fadhailul amal, menjelaskan tentang keutamaan amalan-amalan baik. Sebagaimana di dalam ulumul hadis, lebih baik seseorang muslim melaksanakan hadis dhaif yang di dalamnya mengandung kebaikan dibandingkan dengan mengira-ngira atau menerka-nerka dengan akal tersebut. Dengan begitu kita mengatakan bahwa kedudukan hukum tertinggi di dalam Islam adalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian diikuti dengan ijma' dan qiyas. Pada bulan Rajab juga ada beberapa peristiwa penting yang terjadi pada sejarah umat Islam di seluruh dunia. Hal ini tentu bukanlah kebetulan semata, akan tetapi menunjukkan bahwa Rajab adalah salah satu bulan yang mulia, yang suci, yang agung. Di antaranya adalah yang pertama, yaitu Sayyidah Aminah binti Wahab, yaitu ibu dari Nabi Muhammad SAW, mengandung janin yang telah diberi nama Muhammad pada bulan Rajab. Setelah mengandung selama 9 bulan, pada bulan Rabiul Awal Sayyidah Aminah
amanah melahirkan makhluk yang paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Kelahirannya adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Kemudian pada 27 Rajab terjadi peristiwa yang kita harus ketahui bersama, yaitu terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Salah satu mukjizat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud dan tujuan Isra dan Mi'raj adalah memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi yang memiliki kedudukan tinggi di sisinya, memperlihatkan kepadanya bahwa keajaiban dan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan menerima perintah sholat di tempat yang sangat mulia. Pada hari ke-10 bulan Rajab di tahun 9 Hijriah terjadi perang Tabuk. Pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah, An-Najasyi, Raja Najasyi, Raja Habasyah tutup usia di dalam keadaan muslim. Kemudian yang keempat, Imam Syafi'i wafat pada bulan Rajab di tahun 204 Hijriah dalam usia 54 tahun. Beliau dimakamkan di Mesir. Pada bulan Rajab juga pada tahun 111 Hijriah, Khulafa Umar bin Abdul Aziz meninggal dalam usia 39 tahun. Dan pada tanggal 27 Rajab tahun 583 Hijriah, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil membebaskan Baitul Maqdis Palestina. Ketika ingin membebaskan Palestina, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tidak langsung menyiapkan tentara dan peralatan perang, akan tetapi yang mula beliau lakukan adalah mempersatukan suara, mempersatukan gerakan umat Islam dalam satu ikatan akidah yang benar, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kesatuan akidah akan melahirkan kesatuan hati. Kesatuan hati antara umat Islam adalah kekuatan nasihat yang tidak akan pernah dikalahkan. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal itu, beliau memerintahkan setiap muazzin di seluruh wilayah yang beliau kuasai untuk mengumandangkan akidah Asy'ari setiap hari sesaat sebelum azan subuh. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, Rasul telah meninggalkan kita. Beliau mewasiatkan kita dua perkara yang harus kita pelajari seperti sepeninggalannya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati Rasulillah." Aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan pernah tersesat selamanya, yaitu yang pertama Al-Quran dan yang kedua Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah perbincangan. Mudah-mudahan pada bulan Rajab ini kita senantiasa diberikan kekuatan, kemudahan dan kemampuan untuk memperbanyak kebaikan dan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tergolong umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berusaha mempelajari sunnahnya, lalu mengikutinya dan mengamalkannya dan mengimplementasikannya dalam seluruh aspek kehidupan. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal fa'idin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil ibadihil mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun malikun barrun rahimur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله بما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين، واعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والميحان وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمته يزدكم ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله